Bab 944, akhirnya tumbang. Setiap kali salah satu jari boneka penekan jiwa patah, salah satu jari kaisar pembunuh akan patah. Meskipun kaisar pembunuh tidak memiliki tubuh, tapi rasa sakitnya tidak kalah dengan saat dia punya tubuh. Faktanya, ini adalah rasa sakit yang langsung menjalar ke roh, membuatnya semakin tak tertahankan. Namun, kaisar pembunuh terpaksa menahannya tanpa mengeluarkan suara apapun. Dia tidak ingin membuat Devan Amorth merasa tidak nyaman. "Berhenti!" Devan Amorth berteriak dengan marah dengan darah mengalir dari mulutnya. "Sudah kubilang, jika kamu ingin aku berhenti, berlututlah," Selassie berkata sambil tersenyum galak. "Kamu tidak diperbolehkan berlutut. Jika kamu berlutut, kamu bukan muridku lagi," teriak kaisar pembunuh lagi. Devan Amorth memandang kaisar pembunuh dengan sangat sedih. Ke-10 jarinya tertekuk membentuk lengkungan yang aneh. Guru, lidahmu tetap keras seperti biasanya." Setelah Selassie mengatakan itu, dia mengeluarkan jarum baja dan menusuk boneka penekan jiwa itu terus-menerus. Lubang transparan segera muncul di tubuh roh kaisar pembunuh. Rasanya seperti tertusuk pisau tajam. Secara umum, kerusakan yang diderita tubuh roh hanya terjadi satu kali saja. Asal berhenti menyakitinya, maka tidak akan merasakan sakit lagi. Boneka penekan jiwa ini sangat ganas dan terus-menerus dapat melukai raga dan bahkan menderita. Ini khusus digunakan untuk menyiksa tubuh roh. Dan untuk membuat boneka penekan jiwa, harga yang harus dibayar juga sangat mahal. Ini juga hanya bisa dipakai sekali saja. Tapi untuk menghadapi kaisar pembunuh, tidak peduli seberapa mahalnya, itu tetap sepadan. Hanya dalam beberapa detik, puluhan lubang tertusuk dari tubuh kaisar pembunuh. Rasa sakit seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun, kaisar pembunuh tetap menahan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. "Guru," mata Devan Amorth hampir pecah. "Tidak apa-apa, aku tidak merasakan sakit apapun," kaisar pembunuh mengucapkan setiap kata. "Selassie, jika kamu melepaskan guru sekarang, aku tidak akan membalas dendam padamu. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu merasakan penyiksaan yang sebenarnya." Devan Amorth meraung pada Selassie. "Hahaha, adik seperguruan, kalau soal menyiksa orang, aku, Selassie, itu nomor 1. Tidak ada yang berani mengklaim nomor 2. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengalaminya." Selassie tertawa. "Dia adalah gurumu. Jika kamu berbuat begini, apa bedanya kamu dengan hewan?" Devan Amorth bertanya. "Haha, memangnya kenapa kalau dia guruku? Melihatmu sangat tertekan, apa kalian benar-benar ada hubungan?" Selassie menggelengkan kepalanya dan berkata, Adik, dia hanyalah tubuh roh. Bagaimana dia bisa seperti aku yang memiliki fisik indah bawaan? Turuti perkataanku, bunuh dia, dan ikut denganku, maka kekayaan, kekuasaan, wanita, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan, dan jika kamu bersikeras ingin bersamanya, maka kamu adalah musuh di seluruh kosmik. "Tidak mungkin," Devan Amorth langsung menolak. "Jika kamu menurutiku, kamu harus menerima hukumannya." Ekspresi Selassie berubah muram. "Kamu tidak mau berlutut, kan? Aku akan mematahkan kakimu hari ini untuk melihat apakah kamu mau berlutut atau tidak." Saat berikutnya, kelima Raja Surgawi terus menyerang Devan Amorth. Tapi Devan Amorth membiarkan mereka menyerang. Tak lama kemudian, tubuhnya dipenuhi memar. Darah mengalir dari mulut. "Devan Amorth, dasar bajingan, lawanlah dia!" Kaisar pembunuh berteriak dengan sedih. "Teruskan!" teriak Selassie lagi. Serangan mengerikan itu terjadi lagi. Cedera Devan Amorth menjadi lebih serius. Kakinya hampir tidak stabil. Namun dia tetap berdiri tegak. "Sial,
anak ini tangguh sekali. Setelah 2 putaran serangan gila, beberapa raja surgawi merasa kehabisan nafas. Tahukah kalian, energi yang mereka keluarkan selama periode ini cukup untuk menghancurkan sebuah galaksi. Namun, mereka bahkan tidak bisa membuat Devan Amorth berlutut. Raja-raja surgawi pun menjadi marah. Meski begitu, kekuatan mereka tidak sebaik Devan Amorth. Tapi sekarang Devan Amorth berdiri di sana bahkan tanpa melawan. Mereka masih tidak bisa menghadapinya. Karena itu, satu persatu serangan pun ditingkatkan. Semuanya menunjukkan kekuatan ilahi terkuat mereka. Serangkaian kekuatan ilahi yang menakutkan menimpa Devan Amorth. Dalam sekejap, dia terlempar terbang jutaan meter. Bahkan, sebelum satu serangan kekuatan ilahi selesai, serangan kedua dan ketiga datang lagi. Dia seperti bebek yang bergoyang di udara. Energi mengerikan berkumpul di galaksi dan membombardirnya terus-menerus. Sial, cepat balas mereka. Kaisar pembunuh sangat kesakitan. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa menitikkan air mata. Sialan. Setelah serangan putaran ketiga, ekspresi beberapa raja surgawi sedikit berubah. Devan Amorth masih terluka tapi tidak bisa mati. Serangan yang dapat menghancurkan galaksi sekalipun tidak dapat membunuhnya. Sebenarnya kalian sanggup atau tidak sih? Selassie juga mengerutkan kening. Menurut perkiraan Selassie, saat ini, meskipun belum mati, Devan Amorth sudah cacat. Namun, Devan Amorth perlahan berdiri. Meski begitu, kakinya gemetar hebat. Ayolah, apakah kekuatan kalian hanya begini saja? Teruskan. Bagaimana Raja Surgawi bisa menahannya? Pengeboman tanpa pandang bulu lagi. Energi menakutkan benar-benar menyelimuti Devan Amorth. Badai energi yang mengamuk berlangsung selama setengah jam. Adik seperguruanku yang bodoh, alangkah baiknya jika kamu adalah orangku. Selassie melihat ke arah pusat badai energi. Karena energinya terlalu kuat, dia juga tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Tapi dia bisa membayangkannya. Saat ini, Devan Amorth seharusnya dipukuli hingga habis. Dengan kekuatan Devan Amorth, dia bisa membunuh semua orang yang hadir. Tetapi demi kaisar pembunuh, dia bisa-bisanya berdiri di sana dengan patuh dan menerima pukulan. Emosi seperti ini hampir mustahil ditemukan di kosmik. Kosmik sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan master di alam Raja Surgawi yang bisa mengangkat tangannya untuk menghancurkan galaksi. Di hadapan kosmik, juga sekecil debu. Bagaimanapun, setidaknya ada ratusan miliar galaksi di seluruh kosmik. Dan ini hanyalah batas yang dapat diamati oleh manusia di Antares. Faktanya, kosmik yang dapat diamati oleh orang-orang Antares dibandingkan dengan kosmik yang sebenarnya hanya setetes air di lautan. Namun, di kosmik yang begitu luas, sulit menemukan hati yang setulus itu. Awalnya, Selassie ingin mengambil Devan Amorth untuk digunakan sendiri. Tapi sekarang tampaknya, itu tidak mungkin lagi. Cara terbaik adalah dengan membunuh Devan Amorth secara langsung. Gelombang energi yang menakutkan akhirnya menghilang. Tapi, pria itu tidak jatuh. Dia masih berdiri di sana. Meski begitu, tubuhnya sudah berlubang. Ada darah di sekujur tubuhnya. Mustahil. Pada saat ini, mata Selassie dan beberapa raja surgawi melebar. Devan Amorth masih hidup. Jangan sakiti guru. Apapun cara kalian, gunakan saja. Aku akan menahannya, kata Devan Amorth dengan susah payah. Namun, tampaknya dia belum mati saat ini. Namun, dia mungkin tidak jauh dari kematian. Cedera yang sangat serius. Bahkan alam Raja Surgawi tidak dapat menanggungnya. Seluruh tubuhnya hampir tidak bisa dikenali.
Tidak ada satupun kulit yang utuh di tubuhnya. Ada tulang di mana-mana. Di beberapa bagian, bahkan kita dapat melihat organ dalam. Setelah Devan Amorth selesai berbicara, dia akhirnya kehilangan seluruh kekuatannya. Dia terhuyung dan jatuh. Pria pantang menyerah ini akhirnya tumbang. Bersambung. Bab 945 Aku berbohong padamu. Tapi ini sudah cukup menakutkan. Dia diserang secara paksa oleh 5 raja surgawi selama lebih dari 1 jam. Dia menahan energi yang bahkan galaksi pun tidak dapat menahannya. Tidak, melihat pemandangan ini, air mata kaisar pembunuh mengalir seperti manik-manik yang pecah. Roh menangis. Biasanya, roh tidak mungkin menangis. Tapi, dalam keadaan yang sangat menyedihkan, roh juga akan memadat menjadi air mata. Sebenarnya ini bukan air mata, tapi pecahan roh kaisar pembunuh. Tidak peduli berapa banyak air mata yang ditumpahkan seseorang, dia tidak akan mati. Tapi roh melakukannya. Guru, jangan sedih. Setelah aku membunuhnya, aku akan membiarkan kalian bersatu kembali di neraka. Selassie terbang menuju Devan Amorth yang jatuh dalam kehampaan. Dia siap menghadapi Devan Amorth secara pribadi. Melihat Devan Amorth sekarat di tanah, Selassie memanggil pedangnya. Dia menusuk langsung ke arah jantung Devan Amorth. Pedang perang itu langsung ditusuk ke jantung Devan Amorth. Tapi Selassie terus bergerak, mengayunkan pedang perang di tangannya dengan cepat. Dalam sekejap, Devan Amorth ditusuk puluhan kali. Akhirnya, Selassie bosan. Dia bersiap untuk mengakhiri Devan Amorth sepenuhnya. Pedang di tangannya menebas leher Devan Amorth. Namun, kepala Devan Amorth tidak dipenggal. Bilah pedang itu tersangkut di tangan Devan Amorth. Hah! Ekspresi Selassie berubah. Saat ini, Devan Amorth seharusnya hampir mati. Bagaimana dia bisa menahan pedangnya? Dia berusaha keras untuk mencabut pedangnya. Anehnya, itu tidak berhasil. Lepaskan, atau aku akan. Selassie tanpa sadar mengangkat tangan kirinya, mencoba mengancam Devan Amorth. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa yang dia pegang di tangan kirinya adalah sepotong kayu, bukan boneka penekan jiwa. Kakak seperguruan, apakah kamu mencari ini? Devan Amorth perlahan mengangkat tangannya yang lain. Dia melihat boneka penekan jiwa itu sedang dipegang di tangannya. Baru saja, ketika pertahanan Selassie berada pada titik terendah, dia diam-diam menggunakan teknik ramalan untuk memindahkan boneka penekan jiwa ke tangannya. Jika dia langsung menggunakan ilmu pikiran, Selassie pasti bisa merasakannya. Namun, sekarang dia mengira Devan Amorth sudah mati dan benar-benar tenggelam dalam kegembiraan membunuh Devan Amorth. Oleh karena itu, dia tidak menyadari bahwa boneka penekan jiwanya telah digantikan oleh Devan Amorth. Devan Amorth secara langsung menggunakan ilmu pikiran untuk menghapus hubungan boneka penekan jiwa dengan kaisar pembunuh, dan kemudian menghancurkan boneka penekan jiwa. Pembuatan boneka penekan jiwa sangat mahal. Banyak bahan berharga yang dibutuhkan. Tidak mungkin Selassie ada 2 boneka penekan jiwa. Tentu saja, Devan Amorth tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk menggunakan boneka penekan jiwa. Boneka penekan jiwa dihancurkan, dan kaisar pembunuh segera kembali normal. Dia langsung muncul di depan Devan Amorth. Devan Amorth, kamu baik-baik saja. Kaisar pembunuh memandang Devan Amorth yang seluruh tubuhnya rusak parah dengan sakit hati. Saat ini, Devan Amorth tampak seperti Terminator setelah pertempuran hebat. Bagian-bagian di dalam tubuhnya semua terlihat jelas. Devan Amorth menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Hahaha, memangnya kenalah jika kamu menghancurkan boneka penekan jiwa. Apa kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung denganku sekarang? Meskipun boneka penekan jiwa telah musnah,
tidak ada ekspresi ketakutan di wajah Selassie. Bagaimanapun, Devan Amorth sudah terluka parah saat ini. Dia pasti menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa menangkap bilah pedangnya. Dia tidak membutuhkan Raja Surgawi lainnya untuk mengambil tindakan, dia bisa membunuh Devan Amorth sendirian. Benarkah begitu? Devan Amorth tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Perlahan Devan Amorth mengeluarkan 3 kata. Deformasi, Kirin. Saat berikutnya, bagian tubuh Devan Amorth yang busuk pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dibungkus dengan sisik seperti rubi. Hanya dalam beberapa detik, semua luka di tubuh Devan Amorth hilang. Setelah mode Kirin, tidak hanya semua luka Devan Amorth hilang, auranya juga mencapai puncaknya dalam sekejap. Faktanya, dia berkali-kali lebih kuat dibandingkan saat dia tidak terluka. Aura liar dan ganas itu membuat Selassie merasa ketakutan. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah manusia, tapi binatang buas. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu terluka parah? Ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di mata Selassie. Devan Amorth, yang belum menggunakan mode binatang, sudah bisa menghancurkan 7 Raja Surgawi. Pada saat ini, setelah menggunakan mode binatang, kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat. Jika ingin menghabisi Raja-Raja Surgawi ini, bukankah hanya seperti permainan untuknya? Namun, mode binatang bukan berarti bisa berubah hanya dengan keinginan. Umumnya, pejuang hanya bisa menggunakan mode binatang ketika tubuh mereka berada di puncaknya. Tidak peduli karena habis terlalu banyak energi atau terlalu banyak cedera. Tak satu pun dari mereka bisa memasuki mode binatang. Dan Devan Amorth, yang jelas-jelas terluka parah dan dipukuli sampai mati, bagaimana dia masih bisa menggunakan mode binatang? Aku berbohong padamu. Faktanya, serangan mereka tidak menyakitkan atau gatal bagiku. Devan Amorth mengangkat lengkungan jahat di sudut mulutnya. Memang benar serangan Raja-Raja Surgawi itu menakutkan. Tapi pada dasarnya tidak mungkin membuat Devan Amorth terluka. Namun, Kaisar Pembunuh di genggaman Selassie. Jika Devan Amorth tidak terluka, Kaisar Pembunuh mungkin akan dalam bahaya. Jadi, Devan Amorth sengaja berpura-pura terluka dan sekarat. Benar saja, Selassie lengah. Devan Amorth berhasil mendapatkan boneka penekan jiwa. Kabur. Ketika beberapa Raja Surgawi melihat ini, mereka segera mengangkat perisai dimensi tanpa ragu-ragu, lalu mengeluarkan portal dan melarikan diri. Devan Amorth saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Meski ini hanya separuh roh mereka. Tapi tidak perlu, itu akan sia-sia di sini. Kubilang, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Devan Amorth perlahan melontarkan beberapa kata. Raja-Raja Surgawi tidak menganggapnya serius. Meski mereka memang bukan lawan Devan Amorth. Namun, masih tidak ada masalah untuk melarikan diri. Syat. Beberapa Raja Surgawi menghilang dalam sekejap. Kalian, jangan pergi. Melihat pemandangan ini, Selassie sangat ketakutan. Namun, beberapa detik kemudian, hal yang lebih mengerikan terjadi. Dia melihat tubuh Raja Surgawi yang telah diteleportasi muncul lagi dari kehampaan. Aku akhirnya lolos. Anak itu terlalu menakutkan. Ya, kamu layak menjadi murid tabu kosmik. Beberapa Raja Surgawi semuanya memiliki ekspresi yang sepertinya mereka akan selamat dari bencana tersebut. Namun, tiba-tiba, pupil mereka mengecil. Sebab, mereka melihat 2 orang. Devan Amorth dan Selassie. Mereka melirik lagi ke sekelilingnya. Baru pada saat itulah mereka menyadari dengan sangat ngeri. Mereka kembali ke tempat mereka berada. Kenapa bisa begini?
Ekspresi beberapa orang berubah drastis, dan mereka segera mengeluarkan portal itu lagi. Beberapa sosok menghilang seketika. Namun tak lama kemudian, mereka kembali ke tempat semula. Itu teknik ramalan. Semua orang menelan air liur. Habis sudah, kita tidak bisa melarikan diri lagi. Wajah beberapa raja surgawi menjadi pucat. Devan Amort, sebaliknya, mengabaikan raja-raja surgawi. Sepasang mata merah menatap Selassie. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" kata Selassie dengan gemetar. "Kakak seperguruan, sepertinya aku sudah bilang, aku ingin kamu merasakan apa yang dinamakan sakit yang luar biasa." Senyuman jahat muncul di sudut mulut Devan Amort yang menggunakan mode Kirin. Bersambung.